Halo, welcome to my channel. Hai guys. Halo. Kali ini kita mau membuat video tentang menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber juga yang bertanya tentang sekolah di Jepang. Tentang sekolah anak lah. Khusus sekolah anak. Nah, kebetulan pertanyaannya lebih fokus ke anak-anak yang sudah SD di Jepang. Udah SD di Indonesia, dia melanjutkan SD di Jepang. Nah, khususnya untuk anak-anak yang visa engineering kan. Mungkin ada beberapa yang anaknya memang masih dari TK ya ke sini. Tapi kalau ada beberapa yang sudah SD, nah, kami akan menjawabnya. Kebetulan pengalaman kami, memang anak kami yang paling besar, dia datang ke sini tuh dia sudah kelas 3 SD, ya. Nah, pas dia datang ke sini tuh kami bulan Oktober ya. Bulan Oktober, dan tahun ajaran baru di Jepang itu bulan April. Jadi dia sekitar sudah berapa bulan ya? 6. Sekitar 6 bulan berjalan gitu. Jadi dia harus mengejar ya, mengejar pelajaran dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin kalau soal pelajaran matematika dan segala macam, IPS segala macam gitu-gitu tuh mungkin masih sama ya di Indonesia. Dan yang paling sulit itu pelajaran apa, Bang? Japanese. Japanese, Kokugo ya. Bahasa Jepangnya itu yang dia harus belajar. Setelah kita sampai di Jepang, pertama-tama yang harus kita kerjakan yaitu apa pertama? Kita harus pergi ke Syakuso ya, karena kita harus mendaftarkan anak kita di sekolah di mana. Jadi bedanya di Jepang sama Indonesia itu, kalau di Jepang ini kan sekolah negeri ya. Ya, ini khusus sekolah negeri ya. Kita nggak bisa milih kita tinggal di daerah ini, kita sekolah negerinya bisa di tempat yang jauh, nggak bisa. Kalau kita tinggal di daerah A, ya sekolah negerinya di sekitar daerah A tersebut. Nah, jadi itu Syakuso yang tentukan ya. Nah, Syakuso lihat. Nanti dia tanya, kamu tinggal di mana? Kita sebutkan tinggal ini. Oh, kamu sekolah SD-nya di sini buat anak kamu. Udah. Nah, dari situ nanti pihak Syakuso atau kantor pemerintahan daerah akan telepon ke kepala sekolah SD tersebut bahwa ada anak yang akan mau masuk itu. Nah, nanti kalau sudah dapat akses itu, kita tinggal pergi ke sana karena sudah tahu pasti. Iya. Karena saya nanti sudah dikasih tahu nama anaknya ini, orang Indonesia segala macam. Nah, nanti tinggal kita datang ya, kita hadap ke kepala sekolah. Dan segala surat-surat itu nggak dipersulit gitu. Jadi mudah banget gitu ngurusnya, karena pengalaman kita memang benar-benar dibantu ya. Iya, jadi gini, di sini ya untuk segala pengurusan dokumen itu nggak dibikin ribet, karena dia tahu kita orang asing, jadi mereka bantu. Mereka bantu pun sebisa mungkin dengan kosakata yang gampang dan mengerti. Karena waktu saya kemarin daftar itu, saya lumayan banyak dokumen yang harus diisi. Itu kalau nggak kebiasa, aduh, kayak ribet deh. Segala macam loh, karena segala hal yang kita harus isi. Setelah daftar ke sekolah, nanti segala surat-surat selesai, nanti dari sekolah akan kasih form yang berisi tentang semua apa yang harus dia beli, apa yang harus dibawa ke sekolah. Pokoknya barang-barang yang harus disiapin. Barang-barang yang akan dibeli itu tuh banyak banget guys. Jadi sebenarnya agak ribet karena banyak. Dan kalau kita yang baru pertama kali tuh biasanya kita bingung, barang ini yang mana sih, barang ini yang mana sih ya. Nah, kalau kita bingung mau beli barang itu, kita pergi beli ke toko dan masih ada yang belum kita bisa beli, belum tahu, daripada salah, nggak apa-apa, jangan dibeli dulu. Bilang aja nanti ke sekolah, oh ini belum dibeli, nanti sekolah minta tolong sekolah yang bantuin beli, nanti kita kasih duitnya ke sekolah. Karena biasanya kayak gitu, karena pengalaman kita kemarin kayak gitu. Karena ini kan kita baru pertama kali kan, nama ini barangnya apa kita nggak tahu nih. Takut salah kan, kita sudah beli terus salah. Jadi saran kami tuh begitu, yang kita tahu aja yang kita beli. Mungkin, tapi kalau kita bisa bertanya sama teman, tapi kalau benar-benar nggak ada teman atau yang nggak bisa bertanya, kita nggak apa-apa, nggak usah beli, tanya aja nanti di sekolah. Itu sih saran kami. Memang namanya sekolah kan ya, mau di Jepang atau Indonesia tetap pasti ada keluar biaya, itu otomatis ya.
Nah, yang perlu disiapkan untuk budget yang lumayan itu adalah tas anak, tas sekolah, karena ini apa namanya cukup paling mahal ya. Paling mahal gitu. Kisaran ya paling murah 20 sampai paling mahal sekalipun ada sekitar 80 ada. Karena ini 100 ada. Nah, jadi ini yang harus disiapkan budgetnya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman di rumah, segala pengeluaran yang kita keluarkan untuk sekolah anak ini itu nanti ada pengembaliannya. Nah, pengembaliannya inilah yang akan saya bahas, yang akan sampaikan. Jadi waktu saya bilang bahwa waktu pertama kali datang kita harus siap khusus. Nah, selain kita untuk mendaftarkan sekolah anak, di situ juga kita harus mendaftarkan namanya JIDO TAT. Nah, ini nantilah namanya TAT kan tunjangan. Ini akan kita mendapatkan tunjangan atau bantuan dari pemerintah Jepang lah untuk sekolah anak. Nah, ini juga berpengaruh ke penghasilan. Kalau kita mampu, tidak akan dikasih. Tapi kalau kita, ya memang ada hitung-hitungannya. Saya juga mau secara detail nggak terlalu paham. Biasanya kita dapat kalau kita anak 2 plus setiap bulannya ada icimang. Jadi ini jangan khawatir, walaupun kita di awal agak tanda kutip ya babak belur lah karena ngeluarin itu, tapi nggak masalah. Nanti begitu berjalan waktu itu pasti akan kita dikembalikan, walaupun nggak 100%. Iya, nggak 100% akan dikembalikan. Puji Tuhan ya buat teman-teman di sekolah yang sekarang ini. Kurasa juga ada ya di sekolah lain di Jepang pasti ini. Ada. Kelas khusus namanya, karena orang-orang asing ini kan, apalagi kayak anak saya kan, begitu masuk kan dia tengah jalannya, jadi mereka harus menyusul ketinggalan seperti saya bilang tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi untuk mengejar itu mereka kan nggak mungkin kalau masuk di kelas biasa sama kayak orang Jepang. Nah, untuk mengejar itulah maka dimasukkan kelas khusus. Jadi selama belajar ada jam tertentu mereka akan keluar untuk mengikuti kelas khusus itu. Nah, pas jam pelajaran apa bang? Kalau di ke Esperanza bang? Kalau waktu kelas 3 pas abang masuk sosial. Pelajaran sosial sama Japanese. Oh itu. Kalau dari kelas 4 cuma Japanese. Dari kelas 3 kebetulan anak kami dia masuk kelas 3 SD kan. Jadi dia masuk katanya cuma untuk pelajaran, pelajaran ada sosial. spesial kelas sendiri. Dia tuh pelajaran sosial ya. Kalau kelas 3 Pelajaran sosial, IPS lah kalau di Indonesia, IPS sama Japanese, pelajaran bahasa. Tapi setelah kelas 4 hanya sendiri kelasnya tuh hanya pelajaran bahasa ya, kokugo aja. Dan di situ tuh sebenarnya beruntung banget mereka ada kelas spesial itu, karena bener-bener kayak private ya bang ya, kayak private mereka belajarnya. Jadi cuma sensei 1 sama dia. Kalaupun ada 2 apa 3 ya bang ya, cuma begitu doang. Jadi memang belajarnya memang jadi banyak gitu. Mereka bisa, karena mereka kan tujuannya akan mengejar ketertinggalan kan. Nah kebetulan anak kami ini dia kan kelas 3 dan dia bisa mengejar pelajaran itu berapa tahun ya bang? Setahun 3 bulan kali ya? Sekitar 1 tahun 3 bulan dia bisa kejar pelajaran kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kalau dia sudah siap, sudah bisa, itu akan dinilai bukan kita yang menentukan. Sensei. Bukan kita yang bilang, sudah nggak mau di kelas itu, bukan. Yang akan menentukan sensei ya bang. Senseinya yang akan menentukan, oh dia sudah bisa menguasai gitu, sudah bisa di dalam kelas. Mengejar ketertinggalan. Jadi sensei yang tentukan, bukan kita yang tentukan, oh anak kami sudah bisa bahasa Jepang. Enggak, nanti sensei bilang pas kita terima raport, oh anaknya sudah bisa bergabung pas pelajaran bahasa Jepang, dia sudah bisa sama-sama dengan teman-temannya. Sebenarnya mereka lebih suka begitu, gabung sama teman-temannya, karena lebih asik untuk mengejar ketinggalan pelajaran dari kan dia dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di kelas Esperanza itu dia akan mendapat
PR yang banyak, ya Bang ya? PR-nya banyak, dan kita sebagai orang tua itu harus bantu supaya dia semangat. Pertama, supaya dia semangat, dan kedua supaya dia cepat gitu kembali ke kelasnya ya, nggak lagi di Esperanza. Kelas utama gitu. Esperanzanya kelas buat ngajar bahasa tadi ya. Jadi kita harus membantu orang tua. Sebenarnya intinya gitu, harus ada kerjasama antara orang tua dan anak ya. Apalagi ya? Apalagi Bang pengalamannya? Apa? Abang sekolah waktu baru masuk kelas 3 di Jepang. Kelas 3. Menurut Abang yang paling harus Abang lakukan apa? Ini dia nih, mana nih? Kalau Apa Bang? Belajar aja. Harus apa? Belajar sama harus bikin teman. Oh, bikin teman. Maksudnya bikin teman dia itu tuh harus banyak teman ya. teman. Oh iya, kami mau kasih tahu juga untuk dia supaya dia bilang tadi bikin teman kan. Maksudnya dia tuh banyak teman, berteman gitu. Karena untuk aplikasi ya Bang ya, supaya lancar, cepet dia berbahasa Jepang tuh harus bergaul sama teman-teman gitu. Karena kalau nggak bergaul nggak bisa praktekin ya Bang ya, bahasa Jepangnya. Itu intinya sih itu. Dan trik-triknya anak kami tuh mereka bisa berteman tuh, mereka biasanya pulang sekolah ya Bang ya. Pulang sekolah mereka sudah janjian ya. Dari sekolah memang sudah ada tentuin kalau wilayah sini berteman sama daerah anak sini. Jadi mereka buat janjian. Jadi gimana Bang, pulang sekolah janjian ya? Ya main. Ya janjian sama teman-teman main di Koeng ke apa, Koeng tuh taman gitu, karena di sini fasilitas taman tuh banyak banget gitu. Jadi anak-anak Jepang tuh di sini mereka pulang sekolah tuh main gitu, main keluar, dan kita orang tua nggak harus ikut-ikut, enggak, karena aman sih di sini ya. Jadi gitu, jadi mereka bergaul begitu cepat, bahasa Jepangnya cepat gitu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi yang nanti bilang, aduh kan dia sudah SD, enggak akan. Anak-anak tuh cepet banget ya, anak-anak tuh cepet banget, cepet ya Bang ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau anaknya sudah SD dari Indonesia mau datang ke sini. Ini menurut pengalaman kami ya. Jadi teman-teman yang anaknya sudah SD masih ragu, mungkin setelah melihat video kami menjadi semangat ya. Ya, semoga video kami ini terus memberkati, membuat motivasi buat teman-teman yang kebetulan mendapat visa engineering masih ragu untuk ke Jepang ya. Arigatou gozaimasu. Bye bye.